Shalom, selama menonton video ini, saya Agustinus Salawa dari Sekolah Teologi Kalimantan. Dan video ini bertujuan untuk menyelesaikan mata kuliah Homiletika 2, khususnya khotbah Alkitabiah. Dan pada saat ini, saya mengajak kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 3, ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 3 ini adalah awal dari permulaan. Kalau kita membaca dalam judul perikop, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi bisa kita lihat bahwa ini adalah awal permulaan kejatuhnya manusia di dalam dosa. Mari kita membacanya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirman kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu pada waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari
kecil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita akan bahas pada saat ini. Namun kita bisa menganalisis dari pembacaan yang telah kita pahami bahwa ada beberapa poin yang harus kita lihat. Bahwa yang pertama, awalnya kejatuhan manusia di dalam dosa yang diperdayakan oleh iblis, dan yang kedua adalah hukuman atau sebab dari kejatuhan manusia di dalam dosa, dan yang ketiga bagaimana cara Allah mengasihi manusia. Sebelumnya saya akan berikan tema dalam khotbah saya pada hari ini adalah awal mula dosa dan karya keselamatan. Sekali lagi, tema dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini, awal mula dosa dan karya keselamatan, dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 21. Mari kita memperhatikan konteks daripada para penulis Kejadian pasal 3 ini. Mari kita melihat konteks dalam pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8, yaitu Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8, Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di dalam Taman Eden. Nah, di Taman Eden ini ada sebuah pohon larangan Tuhan, yang Tuhan bilang, segala sesuatu di dalam tanam ini boleh kau makan, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu pohon pengetahuan tentang yang jahat dan baik, dan pohon kehidupan, tidak boleh kau makan. Nah, kalau kita memperhatikan konteks selanjutnya, dalam pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-5, saya ambil ide pokoknya adalah si ular memperdaya perempuan itu agar memakan buah pohon larangan. Nah, dalam kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5 adalah percakapan daripada perempuan dengan si ular. Si ular memperdaya perempuan agar memakan buah pohon larangan Allah. Namun saya akan menarik satu ide pokok dari pembahasan kita pada saat ini. Tadi ada tema awal mula dosa dan karya keselamatan. Sekarang dari pembicaraan ini ada satu inti atau ide pokok yang bisa saya temukan adalah akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa dan karya Allah dalam keselamatan. Sekali lagi, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa dan karya Allah dalam keselamatan. Di dalam frase yang kita barusan baca tadi adalah ada kejatuhan manusia dalam dosa, ada akibat kejatuhan dari manusia dalam dosa, dan ada juga karya keselamatan yang diberikan oleh Allah. Tanggapan yang harus ditanggapan dalam penulis dalam memberikan teks ini adalah agar setiap manusia sadar akan dosa dan mau berbalik kepada Allah untuk diselamatkan melalui iman kepada Yesus. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa dalam ide pokoknya adalah ada akibat kejatuhan manusia dalam dosa dan ada juga karya keselamatan. Nah, saya akan menarik suatu tanggapan supaya manusia sadar bahwa setiap insan manusia itu adalah seorang berdosa, seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan, seorang yang harus menerima hukuman karena telah jatuh di dalam dosa. Namun, agar juga setiap pembaca atau yang memahami dari firman ini agar tahu bagaimana cara bebas daripada dosa, bagaimana cara untuk mengalami keselamatan yang diberikan oleh Allah. Jadi saya mengambil satu tanggapan agar manusia sadar akan dosa, dan yang kedua agar manusia mau berbalik kepada Allah untuk mendapatkan karya keselamatan yang diberikan oleh Allah. Sebelum kita membahas teks ini, ada pendahuluan yang harus kita perhatikan. Ada beberapa poin yang saya ambil dari pendahuluannya. Yang pertama, manusia adalah ciptaan Tuhan yang amat baik dari ciptaan lainnya. Manusia ini adalah tokoh utama dalam teks. Ini adalah salah satu tokoh dalam teks adalah manusia, yaitu ciptaan yang amat baik. Bisa kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Ketika ia menciptakan manusia, ia melihat semua ciptaannya itu sungguh amat
baik. Jadi manusia ini adalah kesempurnaan dari segala ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Adalah istimewa dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Kedua, ada tokoh selanjutnya di dalam teks yang bisa kita ambil dalam pendahuluan, yaitu ular. Ular adalah sang penggoda yang dalam firman Tuhan dalam teks yang kita baca tadi, dalam itu di dalam ayat yang ke-1 sampai yang kelima, dia menjelaskan di situ, ada ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi kita bisa tahu bahwa ular ini adalah salah satu binatang yang paling cerdik. Namun di dalam teks yang barusan kita pahami pada saat ini, yang saya simak dari pendahuluan yang kita bisa, adalah dia adalah ular yang penggoda, cerdik, yang sebagai saranan iblis untuk menggoda. Jadi ular ini bukan hanya sekedar binatang yang biasa saja, khususnya di dalam teks, tetapi ular di dalam teks ini dijelaskan bahwa dia seorang penggoda sebagai saranan yang digunakan iblis untuk mengalahkan manusia, untuk memperdaya manusia, untuk menipu manusia. Jadi bisa kita lihat bahwa ular ini adalah iblis penggoda. Bisa kita lihat dalam referensi dalam Wahyu pasal 12 ayat 9. Dikatakan di sana bahwa dia adalah ular yang cerdik sebagai penggoda. Jadi bisa disimpulkan bahwa ular di dalam teks ini adalah sebagai sarana iblis. Yang kedua, Tuhan Allah adalah kata pertama dalam PL yang memiliki kemurahan perjanjian Allah. Jadi dalam teks ini ada kata Tuhan yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh. Ini adalah dalam ayat 1 ini, Kejadian pasal 3 ayat 1 adalah awal sekali kita bisa menemukan nama Yahweh di dalam Alkitab. Jadi di dalam ini artinya Tuhan Allah yang dimaksud di sini adalah Tuhan Allah yang mewakili Allah Elohim, yang disebut, yang artinya itu memiliki kemurahan perjanjian Allah. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan ayat dalam Kejadian pasal 3 ini, ayat 1 sampai dengan 21. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima itu adalah percakapan ular dengan perempuan tentang pohon larangan Allah. Ayat 1 sampai 5 percakapan antara perempuan dengan ular atau ular dengan perempuan tentang pohon larangan Allah. Mari kita memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya. Jadi ayat 1 ini bisa kita simak bahwa ini adalah percakapan antara ular dengan si perempuan. Sampai dengan ayat yang kelima adalah ular sedang memperdaya si perempuan agar memakan buah pohon larangan Allah. Dan ayat selanjutnya mari kita melihat perdebatan, ini perbicaraan antara ular dengan perempuan. Ayat yang kedua, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu makan. Di sini ada satu kata yang diganti dari perkataan Allah, karena sesungguhnya perkataan Allah, buah pohon itu jangan kamu makan, pasti kamu mati. Tetapi si perempuan ini mengatakan kepada ular, nanti kami makan. Disinilah si ular bisa berpikir untuk memperdayakan perempuan pada saat itu. Tetapi ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah kesempatan yang digunakan iblis untuk menipu si perempuan agar perempuan tertarik dengan kata kamu akan menjadi seperti Allah. Karena manusia lebih cenderung tertarik kepada keinginan-keinginan yang ingin menghasilkan sesuatu yang lebih oke, yang lebih wow begitu. Nah, inilah iblis menggunakan kesempatan ini karena dia melihat letak kelemahan daripada si perempuan ini. Inginkan sesuatu yang lebih daripada hidupnya sendiri. Oleh karena itu dia mau menipu dengan berkata, engkau akan menjadi seperti Allah, matamu akan terbuka. Nah, mari kita melihat ayat yang ke-6.
perempuan memakan buah pohon larangan itu dan memberikannya juga kepada suaminya. Ini ayat yang ke-6 menjelaskan setelah si ular menipu si perempuan, lalu ia memakan buah itu dan memberikannya juga kepada suaminya. Bukannya dia makan sendiri, dan memberikannya juga kepada suaminya. Nah, ini adalah awal mula dari mereka melanggar ketetapan Allah, mereka melanggar hukum Allah. Ayat yang ke-7. Terbukalah mata manusia itu dan tahu bahwa mereka telanjang. Nah, jelas saja kalau kita memperhatikan tadi kata iblis mengatakan bahwa nanti matamu terbuka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, jelas saja ketika sudah juga mereka memakan buah ini, terbuka mata manusia itu dan tahu bahwa mereka telanjang. Nah, mungkin kita berpikir secara manusia, oh ini benar, iblis juga berkata benar. Namun bagaimana dengan kata perkataan Allah? Nah, mungkin ini benar, tetapi belum saatnya ataupun ini tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena Allah itu berdaulat, berkuasa atas manusia. Bukan manusia mengambil tindakan kehendaknya sendiri untuk melakukan apa yang diinginkannya. Makanya iblis menggunakan cara ini untuk menjatuhkan satu ciptaan Tuhan yang lebih luar biasa ini. Saudara-saudara, teman-teman yang sedang mendengarkan video ini, kalau kita melanjutkan ayat ini, apa hasil dari dan apa yang terjadi setelah mereka memakan buah pohon larangan Tuhan, dan ayat ke-7, dan setelah mata mereka sudah terbuka, apa hasil, apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia? Apakah mereka biasa saja? Apakah mereka diketahui Allah? Apakah mereka Allah menghukum mereka? Dan apa juga yang terjadi kepada si ular yang sedang menggoda manusia dalam teks ini? Kita memperhatikan ayat 8 sampai dengan ayatnya yang 13 itu menjelaskan tentang percakapan Allah dengan manusia yang telah melanggar hukum Allah. Ayat 8 sampai 13 ini adalah percakapan antara manusia dengan Allah karena mereka telah melanggar, karena Allah sudah mengetahui mereka telah melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah pohon yang telah dilarang oleh Allah. Mari kita perhatikan ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Si ular yang memperdaya aku, ku makan." Jadi percakapan antara Allah dengan si manusia dan perempuan pada saat itu adalah Allah sedang melihat mereka sedang melanggar hukum Allah. Namun dalam bentuknya manusia tidak mengaku salah, saling menuduh. Si manusia berkata, "Istriku yang kau tempatkan itu juga yang memberiku makan." Lalu si perempuan seperti, "Ular yang kau tempatkan di taman ini itu yang menyuruhku makan." Jadi tidak ada kesadaran manusia bahwa mereka bersalah sudah memakan buah larangan yang diberikan oleh Tuhan. Meskipun dari manusia yang satu menipu, si ular menipu, tetapi mereka harus tahu sebenarnya bahwa ini Allah sudah melarang. Walaupun berbagai cara mereka sudah memakan buah pohon larangan, tetapi mereka harus tahu, mereka harus sadar sebenarnya bahwa ini adalah sudah dilarang oleh Allah untuk memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Eden. Ayat yang ke-14 sampai dengan 19 intinya adalah Allah menghukum ular dan manusia itu dan menjanjikan permusuhan antara ular dan manusia itu. Jadi dalam ayat 14 sampai dengan 19, setelah Allah mengetahui mereka telah melanggar perintah Allah, maka Allah memberikan mereka satu konsekuensi yang begitu berat. Allah memberikan hukuman kepada mereka, baik kepada manusia, baik kepada perempuan,
dan juga kepada ular yang sudah menipu mereka. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa dari ayat 14 sampai dengan 19 ini, kita tahu bahwa setelah manusia melanggar perintah Allah, ada keterpisahan, ada penderitaan, dan ada maut yang harus dialami manusia. Ada 3 hal. Yang pertama adalah mereka harus mengalami penderitaan, mereka terpisah daripada Allah, dan mereka perempuan juga mengalami penyakit ketika bersalin. Nah, ular juga mendapat konsekuensi, mendapat hukuman, yaitu dia akan berjalan melalui perutnya dan yang akan memakan debu seumur hidupnya. Ini adalah bentuk dari manusia yang sudah aman, yang sudah begitu istimewa, yang sudah bersuka cita, sudah gembira dari Taman Eden. Namun ketika melanggar perintah Tuhan, mereka akan mengalami penderitaan dan mereka juga terpisah dengan Allah. Lalu bagaimana cara Allah untuk memperdamaikan manusia itu dengan Allah? Tetap jatuh ke dalam dosa atau bagaimana? Apakah manusia tetap menderita? Apakah manusia tidak akan damai dengan Allah atau bagaimana? Kita melihat ayat 20 sampai dengan 21. Ayat yang terakhir. Ayat 20 sampai 21 intinya adalah manusia memberi nama Hawa kepada istrinya dan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Dari ayat 21 ini Allah membuat kulit, yang artinya Allah mempunyai belas kasihan setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Ada bentuk kasih Allah dengan cara membuat pakaian atau menutup aurat daripada manusia pada saat itu. Artinya Allah ada kasih untuk menutup suatu kelemahan daripada manusia ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita melihat Kristus dalam teks atau teologi biblika di dalam teks, pertama kita bisa melihat di ayat 15 tadi, yaitu ayat 15, kematian Yesus di kayu salib adalah korban keselamatan oleh karena manusia dihukum karena dosa. Perhatikan Kristus di dalam teks ayat 15, kematian Yesus di kayu salib adalah korban keselamatan oleh karena manusia dihukum karena dosa. Ayat 21, Allah menyerahkan anaknya menjadi korban untuk menghapus segala dosa. Ini yang saya bilang tadi, bahwa dia membuat pakaian. Jadi dia akan menyerahkan anaknya menjadi korban untuk menghapus. Jadi membuat pakaian dari kulit binatang adalah suatu korban untuk memberi sebagai korban, membuktikan bahwa Allah itu punya kasih. Nah, korban yang sempurna itu Allah menyerahkan anaknya menjadi menghapus segala dosa melalui kematian Yesus di kayu salib. Penutup, manusia yang diciptakan amat baik akhirnya terpisah dengan Allah karena dosa. Manusia yang diciptakan begitu amat baik akhirnya terpisah karena dosa dan dikembalikan oleh kasih Allah, diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kesimpulan, setiap manusia yang mendengarkan perintah Allah akan dihukum, tetapi siapa yang berbalik melalui iman kepada Yesus akan diselamatkan. Yang menjadi tantangan bagi kita atau aplikasi dalam kehidupan kita, yang pertama, mari semua menyadari bahwa kita berdosa. Menyadari bahwa kita berdosa agar kita diberikan pengampunan. Kedua, jangan mau ditipu oleh dunia ini, berpegang teguhlah kepada perintah Allah. Dan yang terakhir, berbaliklah kepada Allah dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar diperdamaikan dengan Allah. Demikian yang saya sampaikan pada saat ini, pembahasan kebenaran firman Tuhan yang bisa saya pahami dari teks Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 21, dan semoga kita diberkati. Shalom.